لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu sehat ya. Baik, di video kali ini kembali saya akan sharing atau berbagi tutorial dari Microsoft Excel ya. Tutorial Microsoft Excel yang dimana kita bisa menggunakan formula-formula yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Banyak ya formulanya ya, rumus-rumusnya banyak. Di video kali ini kita akan menggunakan formula atau tata cara membuat formula untuk menampilkan data sesuai rentang waktu. Ini saya sudah siapkan template-nya ya. Template-nya di sini laporan keuangan dalam rentang waktu. Jadi seperti buku kas ya tampilannya ya. Jadi seperti buku kas. Di sini ada kolom dari, kemudian di bawahnya sampai ya. Nah, ini kita bisa memilih misalkan dari tanggal 1 bulan 3, tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Kemudian mau laporan yang mau kita tampilkan sampai tanggal berapa? Misalkan tanggal 25 bulan 3 misalnya ya, bulan 3. Nah, ketika kita memilih angka ini, tanggal ini ya, tanggal yang terdapat di kolom dari dan sampai, maka nanti kita akan memunculkan data secara keseluruhan dari rentang waktu yang telah kita tentukan. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai lengkap, jangan sampai di skip, jangan sampai dipercepat ya. Insya Allah kita akan uraikan tahapan-tahapannya. Yang pertama di sini saya ada data, kumpulan data transaksi ya, kumpulan data transaksi. Ini ada dari kolom tanggal, masuk, ini masuk keuangan yang masuk, kemudian yang keluar, uraian laporan keuangannya, sumber divisinya dan sumber atas laporan siapa tuh, itu omset. Misalkan di sini omset divisi A itu dari divisi Lampung Barat, laporan tersebut diterima dari Andrianto, misal seperti itu. Nanti akan muncul di tabel yang ini, data tabel yang ini ya. Yang pertama kita buat adalah di kolom tabel ini ya, yang dari ini di samping sel dari ini, kita ini kan sudah menempati sel D3. D3 ini kita klik sekali, kemudian kita ubah. Misal di sini saya akan ubah menjadi name tag-nya dari. Kemudian kita enter. Ini sudah berubah ya. Kemudian yang di bawahnya sini, sampai di sini sama, klik sekali, kemudian kita ubah. Di sini saya ubah sesuai dengan namanya, sampai. Kemudian enter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ke sheet yang terdapat tadi laporan transaksinya ya. Baik, di sini kita akan membuat formulanya. Yang pertama kita ambil di sini dulu untuk ngambil kolom warna hitamnya ya, supaya cepat. Di sini saya akan tulis sumber kode. Maksudnya nanti sumber pencariannya ada di sini. Di sini kita akan tuliskan rumus untuk menampilkan sesuai rentang waktunya. Yang pertama, kita tulis sama dengan if ya. Kemudian setelah if ini kita tambahkan n. AND sini, if itu jika, n itu dan. Artinya di sini kita akan menggunakan formula if dengan berbagai kategori. Di sini ada logical 1, logical 2, jadi banyak kategorinya ya. Kemudian if di sini yang pertama adalah kita klik tanggal di sini. Tanggal sini klik sekali. Titik koma ya. Oh, afwan, maaf. Ini B3 tadi. Kemudian setelah kita klik sel B3 ini, kita tambahkan tanda lebih, ini ya, lebih dari dan sama dengan. Lebih dari sama dengan sel yang tadi kita sudah ubah, yaitu sel dari. Di sini akan muncul ini dari ya. Bisa klik tab atau klik 2 kali di sini. Dari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, logika yang kedua, kita klik lagi di sini sel tanggal di sini B3.
Kemudian kita tambahkan kurang dari, sama dengan, kurang dari dan sama dengan kita gabungkan. Kita pilih yang sampai. Nah, ini sudah muncul juga ya. Klik tab, kemudian kita tutup logikanya. Artinya kalau sel B3 ini lebih dari atau sama dengan tanggal yang kita ubah di sel dari yang di sheet yang satunya ya, sheet 5 ini. Kemudian logika yang kedua, jika tanggal ini juga kurang dari tanggal sampai rentang waktu yang telah ditentukan, maka titik koma. Value if true, maka kalau benar, kita masukkan rumus maksimal. Max ya. Kita pilih di sini nih, di tulisan sumber kode ini. I2, sel I2, kemudian titik 2 ya, titik 2, tapi bukan titik koma ya, titik 2, maka muncul lagi I2 lagi kan ya. Kemudian kita tutup, rumus max ini tambah 1. Ini jika benar. Sebelum masuk ke logika yang salahnya, kita di sini kunci dulu A2 ini dengan F4, kita absolutkan. Jika benar, maka max I2 sampai I2 lagi plus 1. Kita tambahkan 1 kalau benar. Kalau salah, maka kita tuliskan 0. Kemudian kita tutup. Saya biasanya menempatkan atau mengisi formula if error di setiap formula yang saya buat ya. Tidak semua, tapi rata-rata saya tambahkan untuk mengantisipasi jika terdapat error. Ini ya, if error. Kemudian kita ke ujung formulanya, titik koma, petik 2 kali, kemudian tutup. Enter. Ya, 1. Angkanya 1 ya. Kemudian kita tarik sampai bawah sini. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini batasnya sampai 22 Maret. 26 Maret ini nggak masuk. Yang di sini ya. Saya akan blok 26 Maret ini nggak masuk nih. 0. Kenapa? Di sel yang sampai ini, kita isinya 25 Maret. Maka dia otomatis dia tidak terbaca. Ini tahapan awalnya. Untuk tata letaknya bisa kita kita sembunyikan ya. Kita hide. Kolom hi ini kita hide. Namun sebelum kita hide, kita membuat namanya dulu nih agar mudah ya. Kemudian ini namanya misalkan sumber aja, sumber. Enter. Tanggalnya kita ubah juga namanya di sini. Klik yang di nama tagnya ini, TGL. Kemudian kolom C kita blok, namanya name box-nya ini kita ubah dengan in. Yang keluar kita ubah dengan out. Uraian juga kita namakan sesuai ya, uraian misalnya. Kolom F ini divisi kita namakan dengan div. Dan yang terakhir atas laporan ini AL misalnya, atas laporan ya, untuk mempermudah nantinya. Baik, alhamdulillah setelah membuat formula dasar di tabel data transaksinya, baru kita ke sheet yang akan menampilkan datanya. Ini sheet yang akan tampil nanti datanya. Sebelum ini kita akan copy dari ini ya, tanggal sampai atas laporan ini kita copy, kita taruh di sini misalnya. Taruh di sini ya. Kemudian di sini saya akan tambahkan, saya copy lagi, saya tambahkan filter. Nanti filter ini fungsinya untuk memfilter urutan laporannya. Jika memang dia urutannya ngacak ya. Di sini sepertinya ini tidak ngacak, tapi coba saya ubah tanggalnya. Misalnya di sini 1 Februari misalnya. Ya, ini kita ubah 1 Februari agar tadi kita fungsi untuk filternya berjalan ya. Kemudian ini kita ubah misalkan tanggal 25 Januari. Dia ngacak dia ya. Jadi tanggalnya ngacak, nanti dia insya Allah berurutan.
Selanjutnya setelah membuat header yang ini nih, yang sudah tadi kita buat, kita tambahkan filter. Kita ke sel yang ada di bagian bawah dari tanggal. Kita masukkan rumus di sini. Kita masukkan rumusnya, misalkan sama dengan, agar tidak dua kali kerjanya, saya akan menambahkan langsung if errornya. If error, kemudian titik koma, petik duanya dua kali, tutup. Agar saya langsung mengisi di sininya ini. Ini kalau dia tidak error, maka kita isi di sini ya. Kita menggunakan rumus indeks. Apa yang mau kita cari? Tadi tanggal yang pertama ya. Yang kita cari tanggal. Ini TGL. Klik tab. Kemudian titik koma, row number-nya sama seperti yang biasa saya buat rumus pencariannya dengan indeks dan match. Klik match. Lookup value-nya kita pilih ini, B7. Sel B7 ini ya. Yang ada angka nomor 1. Kemudian kita klik F4 sampai dia tanda dolarnya ada di sebelah kiri. 3 kali ya, 3 kali. Kemudian titik koma. Lookup array-nya kita pilih sumber tadi. Tadi ada sumber ya. Udah dinamakan sumber. Nah, ini ada ya, sumber. Kemudian titik koma lagi, kita pilih yang exact match. Tutup kurung 2 kali. Nah, kemudian kita enter. Dah, ini sudah muncul ya. Kok begini munculnya? Ini format tanggal. Nanti kita bisa ubah, misalkan kita langsung ubah. Nah, ini ya. Ubah short date ya. Rumus ini kita copy dulu ke bagian masuk ini ya. Ke bagian masuk ini kita copy, kita paste. Kemudian indeks di sini, array-nya kita ubah. Ini kan masuk nih. Maka kita masukkan, kita ganti tanggal ini dengan kategori in, name box-nya in. Kemudian enter. Nah, ini sudah masuk ya. Yang pertama kita tarik dulu sampai ujung sini. Kita perbesar biar mudah. Klik 2 kali pada bagian antara kolom ini ya. Jadi dia otomatis memperbesarnya. Nah, ini kan masuk tadi yang diperbarui. Yang keluar ini kan masih masuk in. Kita ubah dengan out, name box yang tadi sudah kita ubah ya. Setelah out, kemudian bagian uraiannya juga kita ubah. Uraian dengan uraian ya. Tadi name box-nya kita ubah dengan uraian. Kemudian yang terakhir, atas laporan juga kita ubah dengan AL ya tadi ya. Kita isikan dengan AL. Nah, enter. Kita blok rumus ini. Kita copy sampai bawah. Sampai sini ya. Kita paste. Nah, ini sudah muncul nih filter untuk tanggal-tanggalnya. Ini tanggal masih ngacak. Tanggal 1 bulan 3, di sini tanggal 1 bulan 2. Nah, untuk mengurutkannya sesuai dengan tanggal, baru di sini kita tambahkan rumus lagi. Kembali akan saya masukkan if error dulu pertama ya. Kemudian saya tambahkan if jika J7 ini, sel J7 ini tidak sama dengan, ini artinya tidak sama dengan ya, tidak sama dengan kosong, maka titik koma. Jika benar, saya akan membuat rumus rank yang ini ya, rank numbernya yang mau kita urutkan ini, tanggal ini, kita klik J7 ini, kemudian titik koma, ref-nya kita klik J7 sampai bawah, sampai paling bawah. Kemudian kita tutup, kita absolutkan, kita kunci dengan F4. Selanjutnya titik koma, pilihnya ascending, yaitu berurutan ya. Kemudian tutup. Itu rumus yang pertama. Kemudian yang kedua kita tambahkan, ini dengan tambah ya, tambah
kita gunakan rumus kontif. Oh, afwan, harusnya kontif yang biasa ini. Kontif. Range-nya J7 ini, klik, kemudian titik koma, sampai J7 lagi ya. Kriterianya kita titik koma, kriterianya kembali kita pilih J7. Kemudian tutup kurung, kita tambahkan kurang 1. Kita kurangkan dengan 1. Ini kita kunci dulu kriteria yang J7-nya dengan mengabsolutkannya. Nah, ini kita kurang 1. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi data yang double, agar nanti data yang double otomatis menjadi data yang selanjutnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita tambahkan titik koma, value if false jika isinya salah, maka kita tambahkan petik 2 kali. Kalau salah kosong dia ya. Kemudian yang terakhir untuk penutupan rumus if error, petik 2-nya 2 kali. Kemudian enter. Ya, untuk mempercepat double klik untuk tanda plus tadi ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini tanggal 25 bulan 1 Januari ini sudah menjadi urut nomor 1 karena dia yang paling awal ya. Sampai sini sudah selesai, baru kita gunakan rumus indeksnya lagi tadi di tanggal yang di sini nih. Tanggal yang di sini ya. Kita membuat rumus indeks, kita akan mengambil kolom tanggal ini. Kita klik kolom J, titik koma, row name-nya kita tambahkan match, lookup value-nya kita masukkan ini, sel B7, kita absolutkan sampai di sebelah kiri. 3 kali ya F4-nya. Kemudian titik koma, lookup array-nya di kolom I sini yang sudah filter tadi ya. Untuk kolom I ini baru kita absolutkan juga. Kalau kolom J yang ini tadi tidak perlu diabsolutkan, tidak perlu dikunci. Tapi kolom I ini sebagai sumber data, sumber pencarian kita kunci. Kemudian titik koma, kita pilih yang exact match, tutup kurung 2 kali. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah muncul ya. Kita coba tarik sampai bawah. Kita double klik ya. Nah, muncul rumus error di sini. Nah, inilah mengapa saya sering menambahkan rumus if error. Saya tambahkan di sini ya, rumus if errornya. Kemudian kita akan double klik lagi. Nah, yang error akan muncul. Kenapa dia error? Karena datanya kan kosong ya di sini. Nah, ini kita copy rumusnya. Rumusnya kita copy dulu. Kita masukkan di masuk ini. Kita paste sini. Kita coba ubah. Di sini kan tadi kolom J nih. Kita klik blok kolom J ini, kita ganti dengan masuk sini. Kolomnya K. Enter. Sudah masuk ya. Tinggal double klik. Muncul dia sampai bawah. Nah, untuk mempermudah ini kita tarik dulu ke sini sekali. Nah, ini dia sudah otomatis nih. Ini kan tadi nih, teman-teman bisa lihat kolomnya K ya. Kolomnya K. Nah, di sini bagian keluar dia kolomnya sudah L. Sudah L yang ini ya. Sudah L ini. Kemudian selanjutnya kita tempelkan rumus yang tadi. Ini kita copy lagi aja. Kita copy, kemudian tempelkan di bagian uraian ini. Ada 2 cara tadi, kita bisa ubah secara langsung dari sini, atau kita pindahkan bloknya, yang kita blok tadi kolomnya ke ini, ada muncul tanda panah itu ya, tanda panah, kemudian kita tarik ke bagian uraian. Itu untuk mempercepat juga ya, kemudian enter. Nah, untuk yang di sini uraian sini kita bisa tarik juga ke bagian atas laporan. Setelah selesai kita blok semuanya. Dari tanggal sampai atas laporan ini, klik 2 kali pada ini ya, karena muncul tanda plus ini. Dia tidak mau, oh ini, maaf, afwan, kita munculkannya dari sini. Kita blok, dari keluar sampai atas laporan, kita klik tanda tambah tadi. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi kalau kita pilih misalkan 1 Januari sampai 10 Februari misalkan. Maka dia yang muncul hanya
dari rentang waktu yang sudah kita pilih. Nah, untuk mempercantik tampilannya di sini kita bisa hide formula yang telah kita buat. Kita mau menampilkan dari 1 Januari sampai 31 Desember misalkan. Maka datanya muncul semua. Ini ada 13 data. Kita akan lihat coba di sini. Nah, ini ya, transaksinya ada 13 data. Coba kita blok ya. Nah, ada 13 data, 13 rows, 13 baris. Alhamdulillah, rentang waktu sudah selesai di video kali ini, sudah kita bahas. Insya Allah nanti ke depannya kita akan buat tutorial-tutorial terkait Microsoft Excel. Banyak ya tutorialnya. Nanti mungkin kita akan riset kembali apa yang mungkin bisa kita buatkan sebagai bahan tutorialnya. Silakan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kita semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fiikum.